Bentar, aku izin ganti background dulu ya. Hmm, kayak gini aja. Oke, udah siap, Tar? Bener. Bener. Gimana, Tar? Ada kendala? Riano kabel, Sorry ya, kedengeran aku. kabel ini webcam Oh, ya aja lah. gimana Ah, webcamnya? Eh, ah, oke, sip, udah. sip. Aku langsung mulai aja ya, Atar ya. Ya. Oke, nah, sampai jam 9 ya, 9 malam. Sorry. Berarti kalau di tempatmu jam 10 malam. Ya. Nah, ini yang pertama, Introduction to PyQt. Nah, ini PyQt itu sebenarnya eh, modul Python yang kita pakai buat bikin aplikasi desktop. Nah, nanti aku jelasin apa detailnya. Tapi kamu tahu nggak aplikasi desktop itu apa? Tahu Bisa kasih aku contoh nggak? aplikasi yang ada desktop Google Chrome, Oke, lagi. WhatsApp harus sih. Microsoft Edge. Nah, oke kayak gitu. Sip. Ini ada logonya kelihatan ya. Jadi sebenarnya aplikasi desktop itu aplikasi yang ya itu apa dia jalan di apa sih namanya di laptop komputer kayak gitu. Kalau seperti ini itu kita sebutnya bukan desktop ya. Ini web. Nah, tapi aplikasi yang kita pakai buat buat apa? Buat buka web itu aplikasi desktop. Nah, ini contohnya Chrome, Notepad sama Word. Oke, aku lanjut lagi. Nah, Windows application. Nah, jadi most of the application you use on your computer are Windows application. Jadi aplikasi yang ada jendelanya, ada jendela seperti ini, itu berarti apa sih aplikasi desktop. Nah, in this module, you will learn how to create small window application. Jadi di modul ini kita akan belajar gimana sih cara buat window apa aplikasi desktop kayak gitu. Nah, ini contoh. Ini yang kiri contoh desktop application. Nah, yang kanan ini bukan. Tahu ya kenapa bukan ya? Yang kanan, waktu kita apa ngetik-ngetik kode itu loh. Nah, ini bukan video application kenapa? Karena ini dia jalannya langsung online kayak gitu, ya kan? Ini berarti berbasis website. Oke. Oke. Nah, ini contoh. Eh, terdiri dari apa aja sih aplikasi desktop? Nah, ini. Ada interface. Jadi semua ini adalah interface. Kata. Nah, ini main window kita. Ya. Maksud aku bukan bukan ini ya, sebenarnya bukan ya, tapi ini main window. Ini jendela utama kita. Ya. Ini jendela utama. Terus ini ada beberapa widget. Ada button, ada drop down, ada buat apa sih? Nampung list daftar kayak gitu. Dan ada label dan lain sebagainya. Oke. Nah, a standard window application consists of jadi window yang sederhana, yang paling standar itu terdiri atas main window, jendela utama, kemudian widgets. Nah, widget itu ini, ya kan? Tadi label, button, dan kawan-kawan. Additional windows, if desired and necessary. Jadi misal nih, ada window baru
contoh di sini ada silang apa close ya kan. Kalau kita klik close, dia kan nanti biasanya muncul window baru. Apakah kamu yakin ingin close ini ya kan? Seperti itu kadang-kadang. Oke. Jadi if desired and necessary. Jadi kalau misalnya butuh, nah ini tadi detailnya ada text input field ya buat input data, input ini apa ketikan ya. Ini button, terus ini drop down sorry yang ini salah panah. Ya ini button, ini labelnya di sini. Ini flag di mana nih? Ini nggak ada. Ini list ya. Oke, lanjut. Nah, widget is an element of the graphical user interface that has a specific appearance and function. Jadi ini yang Ata lihat ini ada sebuah widget tadi, ya kan? Ini semua widget. Ini popular widget, ada title, button, switch, flag, text input field, ada list juga tadi. Ya. Ini yang populer yang sering kita pakai. Nah, untuk meletakkan posisi widget-widget ini, itu ada dua cara. Ya. Kita pakai koordinat atau pakai guidelines. Nanti based on layout. Ya. Using coordinates allow you to position the widget exactly where you want. Jadi kalau misalnya kita pakai koordinat, kita bisa tentuin pasti. Misal nih, kita buat layar ukuran 500. Nah, kalau misal kita pakai koordinat, kita bisa nentuin. Oh, di titik ini, eh, misalnya di sini. Tapi, but that's where the convenience end. Dia nggak, apa sih namanya, kurang responsif. Nah, ini, it turns out that layouts are much more convenient. Ya. Tahu convenient nggak? Enggak. Nah, nih, hey, Indonesia. Nah, nggak nyaman. Mana tadi? Nah, jadi it turns out that layouts are much more convenient. Widgets are automatically aligned horizontally and vertically. Ya. Jadi kalau kita pakai ini, itu nggak nyaman. Karena kita ngaturnya pakai koordinat. Kalau misalnya nanti kita maximize, minimize, nah kayak gini, minimize, maximize kayak gitu. Karena kita pakai koordinat, sometimes dia apa sih namanya kayak nggak kelihatan, posisinya nggak presisi kayak gitu. Tapi kita better eh, ini pakai yang pakai layout. Tapi nanti itu tergantung case-nya juga sih, ya. Ada situasi di mana kita lebih nyaman pakai koordinat, ada yang suatu case kita lebih nyaman pakai layout. Oke, ini skip aja. Nah ini salah satu contoh modul yang kita pakai buat bikin aplikasi desktop PyQt 5. Ya. Nah, coba nanti kita akan buat seperti ini, the Winner Generator App. Nah, yang pertama nanti kita hubungan dulu modul yang kita butuhkan, kemudian bikin aplikasi, bikin apa sih namanya main window, terus kemudian bikin label sama button. Ini kan label, button. Terus apa lagi ya? Nih, arranging the content and layout. Nanti aja. Nah, oke ini. Aku coba share entire screen dulu biar
Kenapa tadi? Ah, wifi-nya nge-lag. Oh, alah. Oke, oke. Aku lanjut lagi. Bentar. Nah, oke. Nah, masih loading. Oke. Wifi-nya nge-lag lagi. Hmm. Ya deh. Ya, Pak. Oke. Nah, aku login dulu. Desktop application. Intro. Oke. Jadi untuk permulaannya, kita butuh modul PyQt 5. Ini sebenarnya nggak perlu sih ya. Ini aku komen. Ya. Jadi ini yang kita butuhin antara PyQt 5. Ada dua, Qt Core sama Qt Widget. Qt Core itu dia kayak inti, ibarat kayak prosesor gitu. Nah, jadi ini wajib, sifatnya wajib untuk apa dipanggil kayak gitu. Nah, kita butuh Qt. Nah, ini widget yang apa tadi, widget-widget yang kita butuhkan. Karena kita mau buat aplikasi, berarti kita butuh Q application, ya kan? Q widget. Widget itu window kita, ya kan? Nah, terus kemudian di sini ada push button. Push button itu button, label, nah, tulisan yang ada di sini, ya kan? Terus ada ini namanya Vbox layout. Vbox layout ini dipakai untuk layouting secara vertikal. Jadi nanti kalau kita nambah item, itu dia nambah terus ke bawah. Misalnya nambah label, nambah button, nambah label, kayak dia nambahnya ke bawah karena kita pakai V dari vertikal. Nah, kalau misal kita mau nambahin widget ke kanan, berarti kita pakai Hbox layout. Oke. Ini sambil jalan aja, Atar, nggak apa-apa. Oke. Ini yang pertama ini, yang diimport dua, Qt sama Qt Widgets. Ini ya, Qt Widgets ini pakai S. Yang ini Q Widget.
yang ini nggak pakai S. Ya. Nih, kadang yang sering kebolak-balik itu di sini. Kalau ini Qt widget, Qt widgets, yang ini Q nggak ada T-nya, widget nggak pakai S. Ya, aku lanjut lagi. Nah, ini. Qt module contains and flags that define the window appearance. Key widgets ini yang kita butuhkan, widgets and their location. Ya. Kalau kita mau buat aplikasi, kita pakai Q application. Kalau butuh windownya, kita pakai Q widget, label, push button, inbox layout. Ya kan? Nah, ini untuk apa sih? Buat aplikasi, Q application. Aku simpan di variabel app. Nah, untuk menjalankan, kita pakai app.exec. Ya. App itu apa? Key application. Exec, execution, ya kan? Ini ada underscore, ini nggak boleh dikasih, boleh nggak, tapi saran aku dikasih aja. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih. Ini nggak ada pengaruhnya kok. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya ini di Run itu udah bisa, tapi kita nggak bisa lihat tampilannya karena kita belum ada widgetnya. Kita baru buat aplikasi. Jadi nanti kita seolah ngejalin aplikasi, tapi ya nggak ada tampilannya kayak gitu. Nah, jadi kita harus kasih widget ini. Nah, jadi ini kita buat window, ya kan? Aku simpen di variabel main_bin. Nah, by default, main_bin itu posisinya ke hide. Jadi kita harus show ini dulu, ya. Kalau misalnya Atta lupa ngasih show, ya nggak akan tampil kayak gitu. By default, widget itu dia ke hide, apa sembunyi. Nih aku run. Nah, kayak gini jadinya. Ada yang mau kamu tanya dulu nggak sampai saat ini? Hmm. Qt Core itu dia kayak inti, ya kayak prosesor. Kalau nggak ada ini nggak bisa jalan sih. Ini aplikasi karena kita mau buat aplikasi. Kalau ini window-nya, ya jendelanya. Ini, ya kan? Ini jendela, ya ini aplikasi. Kak, kalau misalnya widget juga gimana? Ya nggak bisa. Karena kan eh, seolah-olah gini. Ini aplikasi kita kan full satu monitor lah, satu layar. Nah, ini widget kita buat nempelin, apa buat naruh widget kita kayak gitu. Kalau misalnya aplikasi tanpa ini bisa, tapi kita nggak bisa lihat apa-apa. Masih bisa jalan. Jadi itu. Jadi lapisannya kayak ini Q application, dalamnya ada Q widget kayak gitu. By default bawaannya posisi widget dia sembunyi apa ke hide. Jadi kita harus show itu dulu. Ini untuk menjalankan aplikasi kita. Itu Atar. Oke. Ini nanti sambil jalan aku jelasin cara pakainya. Tapi sementara yang penting bisa tampil widgetnya dulu. Itu udah bagus. Ya, aku screenshot, aku kirim ke chat. Ya, coba atau langsung saya screen aja. Entire screen aja, biar aku bisa lihat runnya. Yang nomor satu. Mm-mm.
Enggak. Coba dulu. Udah. Udah. Diran, udah. Diran. Heeh. Enggak. Diran error. Cuticore. Kayaknya agak besar ya. Cuticore. Baris 3. C-nya kapital. Itu juga sama. Baris 4. Widgets. W-nya kapital. Nah, oke. Bisa ya. Mau tanya dulu sejauh ini? Enggak. Masih bisa dimengerti ya. Aku lanjut Ya. lagi. Oke. Nah. Oke. Nah, nanti tampilnya seperti ini tadi udah. Kita lanjut lagi. Ini set window title itu dipakai buat ngasih judul. Ngasih judulnya di mana? Di widget main win. Nah, main win kita kan widget. Nah, itu bisa pakai set window title. Ini untuk ngatur nanti dia pas di run, posisinya di mana, ya. Jadi ini widget kita kan, widget kita move ini koordinat X sama Y, pixel, ya. Jadi ini nanti kalau kita run, dia mulainya dari titik ini. Misal nih, coba ya. Ini kan tadi buat judul. Eh, aplikasi Denny misal nih. Aku jalankan. Nah, kelihatan ya di sini ya. Nah, aplikasi Denny. Oke. Terus yang tadi main win set apa tadi? Kok lupa. Move. Nah, coba aku run. Nah, dia perhatiin. Ulangi lagi ya. Ini kalau aku nggak pakai ini, nggak pakai move, dia mulainya muncul dari tengah. Nah, kalau ini aku tampilin, nah dia munculnya di bagian kanan, ya gitu. Jadi ini ngatur posisi kemunculannya, move. Nah, oke, lagi. Ini bawahnya resize itu buat ngatur widget kita. Jadi ini ukurannya lebar 400, tingginya 200. Oke. Nih, perhatikan before-nya dulu ya. Before-nya seperti ini ya kan. Nah, before-nya seperti ini. After-nya, yes. Nah, jadi kecil. Jadi ini buat ngatur posisi tampilnya. Ini buat ukuran widget kita. Nah, lanjut lagi. Nah, ini tadi buat nampilin. Ini buat nyembunyiin. Oke. Ini kalau mau buat label. Ya. Aku simpan di variable winner. Ya, label ini teksnya winner. Ini aku apa? Ganti tulisannya jadi 34. Ini untuk mendapatkan label teksnya. Nah, ya ini buat bikin button. Jadi ini buat label, Q label. Untuk buat button, Q push button. Ini sebenarnya sama sesuai dengan yang kita impor, ya kan? Label, push button. Nah, oke. Ini kalau mau ganti teksnya, pakai set text sama. Nah, ya ini metode untuk mendapatkan teks di label. Ini untuk layouting. Ya. VBox layout. Tadi aku bilang kalau kita pakai VBox layout, ketika kita nambahin widget, dia akan nambahnya ke bawah karena dia vertikal. Kalau mau nambah widgetnya ke kanan, berarti kita pakai Hbox layout. Nah, untuk nambahkan widget seperti apa? Layoutnya
layout ya kan, add widget. Nah, ini nama variabelnya, variabel yang kita pakai, misalnya label atau apa tadi, push button ya kan. Nah, ini alignment, kita mau rata kiri, rata kanan, atau tengah, bisa. Nah, kemudian nanti untuk main win widget kita kan, set layout. Nah, main win kita pakai layout apa? V-line. Nah, kayak gitu. Kalau bingung coba ini ya. Nah, dari sini. Ini berarti kita harus nambahin label, label, push button. Push button, ya kan? Nah, oke, ini udah connect modul. Ini buat apa? Ini aku samain aja deh. Winners determiner. Winners determiner. Oke. Terus kita buat widgetnya. Ini, ini nggak usah kali ya, aku bikin komen aja. Ini cuma FYI aja sih, buat info aja caranya. Oke, ini aku buat push button, tulisan generate. Aku buat label, tulisannya ini key to find out the winner. Ini tanda tanya. Ya. Oke, ini nggak usah urut, nggak apa-apa karena kita baru simpan di variabel outcome. Nanti urutannya pas kita nambahin widget di sini. Nah, ini loh. Nah, jadi ini adalah button kita. Button ini aku lihatin ya. Button. Nah, ini generate, ya kan? Kemudian ini label kita, ini juga sama. Ini layout kita. Dia pakai vertikal. Nah, jadi ibarat gini. Ini kita layout, ya kan? Namanya line. Nah, line ini aku mau tambahin widget text. Text ini, ya kan? Click to find out the winner. Kemudian aku add widget lagi, winner. Winner itu tanda tanya. Nah, add widget lagi, bet. Nah, generate. Nah, jadi dia nambahnya ke bawah. Kenapa? Karena kita pakai VBox layout. Kalau misal kita pakai Hbox layout, dia modenya seperti ini. Text, tanda tanya, terus generate. Seperti itu. Kalau kita pakai Hbox layout. Oke. Nah, terus nih, di sini ada main bin. Main bin kan berarti dia merujuk ke widget kita. Nah, widget kita mau pakai layout lain. Ya, layout lain. Berarti yang udah ketambahan ini semua. Gitu. Jadi widget kita akan pakai layout ini. Nah, oke. Coba kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini udah yang terakhir. Jadi kurang lebih nanti overall kodenya akan tampil seperti ini. Aku coba run dulu. Apakah bisa jalan? Nah, ini. Eh, nice. Sorry, aku buktiin. Nah, oke. Gini, ya kan? Sesuai. Ini teks kita, ini winner, ini boot. Ya kan? Nah, oke. Ini coba ketik dulu aja apa? Eh, aku kirim ke chat. Oke, yuk. Saya screen aja.
Udah. Hmm, coba kamu nanti dulu deh. Oh, yang lain. Enak. Lain. Lain sama dengan Oke. Kenapa apa kalau kamu run dia masih besar kayak gini? Padahal tadi di punyaku dia kecil. Pas aku run, tamnya kan kecil tuh tadi yang punyaku. Tapi punya kamu tetap besar. Allah. Di resize. Tapi pada punyaku tadi hijau. Ini aku komen ya kan, yang punyaku. Oke, Iya, di hijau. coba gini. Ini kamu pindah ke sini, yang show. Kamu pindah ke bawah. Di sini. Di situ. Nah, oke. Jadi paham ya alurnya ya. Jadi apa sih namanya? Kita ngeset ini semua, terus kita masukin ke layout, baru kita taruh di widget kita kayak gitu. Nah, baru kita tampilin. Kalau tadi kan logikanya kita nampilin dulu. Kita nyiapin lembarannya dulu, baru kita tempel-tempelin ke widget. Makanya tampilnya besar. Kayak gitu. Sampai sini, ada yang mesti tanya dulu nggak? Wah, enggak sih. Gampang ya? Iya. Oke, kalau misal nih, aku tanya. Kalau aku pengen ini di tengah, yang tanda tanya di bawah, caranya gimana? Tanda tanya di bawah. Nah, jadi ini aku pengen di bawah, ini yang di tengah, buttonnya yang di tengah. Caranya gimana? Line 18. Eh, taruh di bawah. Coba, Di coba. bawah. Nah, oke. Terus kalau misalnya aku pengen yang tulisan atas ini, dia mepet di kiri, buttonnya di tengah, terus tanda tanyanya ada di kanan. Caranya gimana? Dan Apa? satu widget. Gini. Kalau tadi kan dia di tengah semua tuh, ya kan? Aku pengen Hmm. dari atas di kiri, yang baris dua di tengah, yang tanda tanya ini di kanan. Caranya gimana? Caranya, ah, nggak tahu lah. Nah, oke, sip. Saya, oke. Nangkep berarti. Oke, balikin lagi kayak tadi, di tengah semua, tombolnya di bawah. Ya, Oke, sip. Aku lanjut lagi. Izin stop share ya. Sip. Hmm, oke. Ya, ini aku anggap. Nah, sekarang kita ngatur event ya. Jadi tadi kita udah ada button, tapi button itu kalau diklik dia belum bisa kerja ya. Nih coba aku run lagi ya. Ini. Nah, kalau aku tekan buttonnya, ini dia
nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Hmm. tugas kita ngasih event. Ya, kalau misal ini aku klik, nanti label datanya dia akan keganti dengan angka random. Nah, oke, caranya gimana? Coba kita apa sih? Anda pelan-pelan. Jadi, caranya adalah nama nama variabelnya. Terus ini event, kita eventnya ngapain? Oh iya, diklik. Nah, kalau kita klik, nanti kita hubungkan dengan function show winner. Ya, jadi ini kita nanti bikin sendiri fungsinya. Jadi itu, ini nama nama variabelnya, variabel button. Ini eventnya, clicked. Nah, berarti kalau diklik, kita sambungkan, connect dengan function show winner. Show winner itu apa sih? Ya, coba kita lihat. Nah, kalau kita klik, nanti muncul angka acak. Kalau kita klik lagi, muncul angka acak. Nah, oke. Nah, jadi gini, but.clicker.connect kita sambungkan ke show winner. Nah, show winner itu apa? Nah, kita buat variabel number itu rand in dari 0,9. Masih ingat nggak rand in buat apa? Random in Random random integer, betul. Nah, winner kita ubah teksnya pakai str number. Ya, str itu apa sih? String. Kalau string. huruf int ya kan? Nah, ini kita ubah ke huruf. Karena kan angka ini cuma kita tampilin, nggak pakai buat hitung-hitung. Berarti kita ubah aja jadi str. Oke, untuk teksnya nanti kita ganti winner. Teks itu apa sih? Coba kita lihat lagi. Teks itu adalah ini. Ya. Klik to find out, nanti berarti akan keganti winner. Oke, ini apa sih? Ya, oke. Tapi tetap kalau kita mau pakai RNIN, berarti kita harus pakai modul random. Ini aku copy dulu. Aku taruh sini aja deh. Nah, sini. Terus, ini fungsinya kita taruh atas, biar nanti, apa sih, kebaca. Kalau ini fungsinya di bawah, dia nggak kebaca. Malah error nanti. Nah, aku taruh sini aja deh. Nah, kayak gini. Terus eventnya aku taruh di sini. But kalau kita klik sambung ke show winner. Ya, ya aku coba. Ini ya. Nah, aku perbesar. Nih, kalau aku klik yes. Nah, keganti. Atas sama bawah keganti. Nah, oke. Tip. Nih, kodenya. Ntar aku lebarin. Nah, kayak gini. Oke, aku kirim ke chat. Ya, yuk. Atas saya sekali lagi.
Nah, oke, dan bisa ya. Mau tanya Bisa. dulu gak sampai saat ini, sampai sini? Enggak. Gampang ya? Iya. Oke, sip. Aku lanjut lagi kalau gitu. Aku share sekali lagi. Oke, summary ini udah ya kan? Tasnya sudah juga udah. Ini improve. Ini kayaknya nggak ada masalah sih. Coba ini aku langsung aja ke materi berikutnya. Ini gampang sih. Ya nggak gampang sih. Maksudnya eh ngasih judul kan bisa. Ngasih ini label bisa. Ini namanya radio button. Ya. Jadi nanti apa sih namanya? Kita buat gini. Ini kan widget kita, widget quiz, ya kan? Ini kita pakai VBox layout, VBox layout, ya kan? Ini juga sama, nanti VBox layout. Nah, buat ini nampung nampung angka ini loh. Apa sih namanya? Pilihan gandanya. Kemudian nanti kalau udah, ini kita masukin ke Hbox layout. Nah, nanti habis itu kita buat eh, apa sih namanya VBox layout buat nampung label ini dengan pilihan ganda yang ada di sini. Kayak gitu. Ya, tenang aja. Nah, slide-nya kan biasanya aku share ya. Ini aku lebih fokus di sini aja. Ya. Yang materi bukunya ini tentang tim development. Nah, oke. Nah, kita akan coba buat eh, aplikasi itu untuk diagnosis kesehatan. Ya. Nah, taking care of one's health is an important part of the most people's life. Dan bla bla bla. Intinya adalah eh, ini we invite you to develop an application for a personal computer that will allow users to perform these tests independently and achieve an interpretation of the results. Jadi kita akan diajak untuk membuat aplikasi untuk komputer ya yang bisa dipakai untuk mengecek tes sendiri, hasil diagnosis kesehatan sendiri dan menerima hasilnya kayak gitu. Nah, jadi kita bikin sendiri. Namanya Deravia Test. Nah, ini eh, bisa membantu pengguna, membantu kita untuk ngecek body kardiovaskular sistem. Nah, jadi detak jantung, denyut nadi kayak gitulah. Oke. Ini apa ya tentang medis ya. Sebenarnya Atta nggak perlu tahu ya. Maksudnya bukan perlu tahu sih, tapi karena kita mau develop aplikasi, mau develop software, dan kita mau buat review test, setidaknya kita tahu manual cara ngecek review test kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita ada bayangan tuh kalau kita mau bikin aplikasinya. Nah, realitas itu cara-caranya seperti ini, ya kan? Jadi realitas tadi ini adalah tes untuk ngecek kesehatan, ya, ngecek sendiri. Nah, caranya gimana? Ini kita harus istirahat dulu untuk beberapa menit, kemudian kita cek denyut nadi kita selama 15 detik, ya. Habis itu kita ngelakuin squat 30 kali selama 45 detik, ya. Kemudian kita ukur lagi denyut nadi kita 15 detik, ya kan? Nah, kemudian istirahat 30 detik, cek lagi denyut nadi kita sama 15 detik, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, jadi untuk di realnya, untuk ngecek revitas seperti ini, manualnya. Nah, data yang kita butuhkan itu ada ini, ya kan? Umur, ya kita butuh data umur, kemudian tiga hasil ukur data tadi, ya. Yang pertama ini, yang kedua, sama yang ketiga. Nah, ini kita butuh datanya untuk menentukan revitas. Dan ini ada rumusnya. Ya. Nah, jadi kalau mau mengukur Ravier Index, nah, kita pakai rumus ini. Rumusnya nggak usah dihafal, karena ini tergantung tergantung projectnya. Ya. Ya. Biasanya project itu kan tergantung case-nya apa kayak gitu. Jadi
untuk saat ini Atta nggak usah ngapalin rumus Xavier Index, tergantung proyeknya, biasanya kayak gitu. Ya. Jadi 4 kali hasil ukur tadi, denyut nadi kita P1, P2, P3, kemudian nanti dikali ya kan, kalau udah dikali minus 200. Nah, kalau udah nanti kita bagi dengan 10. Rumusnya seperti itu. Nah, nanti ketemu hasilnya ada di sini. Ya. Kalau misal nih, kok hasilnya nanti ketemunya 16,2 dengan umur 9 tahun. Nah, coba kita analisa. Umur 9 tahun berarti ada di sini. 16,2 berarti ada di sini. Dia termasuk eh, kategori yang memuaskan. Satisfactory, kayak gitu. Oke. Nah, kita harus mulai dari mana? Nah, jadi kita mulai seperti ini. Nah, dengan perencanaan terdiri atas tiga screen. Jadi untuk yang pertama, description of the rules of passing the test. Ini gambarnya kebalik. Harusnya screen satu ini, dua yang tengah, tiga yang terakhir. Nah ini yang pertama. Jadi kita seperti kayak welcome ya kan. Welcome terus ini cara-caranya, cara pakai aplikasinya kayak gitulah. Nanti kalau udah paham kita start. Nah pas kita start berarti kita beralih ke window berikutnya. Nah, screen kedua. Nah, screen kedua itu apa ini? Ya, kita disuruh ngisi nama, ngisi umur, terus kemudian ngisi ukuran denyut nadi. Kalau udah nanti send the result, muncullah hasilnya di sebelah kiri ini. Nah, indeksnya berapa, terus nanti keterangannya apa di bawah. Kayak gitu. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, ini screen satu. Kita butuh label, push button, ya kan? Untuk ini karena dia ke bawah, kita butuh di box layout. Oke. Ini juga sama. Kalau ini berarti nah, timernya ini. Ini yang timer yang di kanan. Nah, yang perintilan yang lainnya ada di sebelah kiri. Nah, berarti ini tuh apa sih namanya? Kita tambah-tambah terus, ya kan? Q label, Q input, Q label, Q input lagi. Ini pakai VBox layout. Ini juga sama VBox layout. Nanti baru kita combine pakai Hbox layout kiri sama kanan. Gitu. Nah, ini kan. Q label, push button. Oke. Ini line edit. Ya, dari tadi belum, ya kan? Ini namanya line edit. Q line edit. Buat edit text. Nah, oke. Screen ketiga, ini cuma ada dua label. Nah, kita bisa pakai VBox layout. Oke. Untuk tampilannya udah clean. Apa ada yang mesti ditanyain dulu? Atau terutama yang kedua ini sih yang tampilannya agak jelimet. Bingung nggak strukturnya? Q label nanti di bawah Q line edit. Q label lagi, Q line edit. Q label, Q line edit. Ya kan? Kayak gitu aja. Nanti baru di add widget. Gitu, Atar. Paham ya? Apa bingung? Paham. Oke. Nah, ini screen satu. After clicking the start button, nanti kita pindah ke screen berikutnya. Nah, berarti ini kan tadi bisa ya. Kalau ini btn, clicked connect, nah, kita buat function. Nah, fungsinya itu buat nge-show screen kedua, terus screen satunya kita hide. Nah, paham lah ya pasti. Screen 2 is not only filled with lots of widgets, but also has a complex logic to work with. Nah, ada banyak logiknya tuh, ya kan? Kalau misal button yang pertama ini kita pencet, nanti akan jalan timer selama 15 detik. Nah, buat ngukur denyut nanti. Nah, ini juga sama. The second button itu untuk hitung squatnya. Nah, tombol yang ketiga ini buat
sama 1 menit ya buat istirahat, nanti baru aku denyut tadi. Nah, House button is responsible for transition to the final screen. Oke. Di screen ketiga nggak ada aktif yang elemen yang aktif. Cuma dia nampilin hasil resultnya kayak gitu. Tapi nggak ada kendala. Nah, oke. Sudah. Nah, ini planning tools. Seperti biasa, kalau kita mau bikin aplikasi, kita mulai dulu dari mind map dan checklistnya. Nah, mind mapnya seperti ini. Oke. Nah, possible mind map yang kita butuhkan seperti ini. Ada kolom buat itu nggak sih? Nah, buat mind map. Project planning. Nah, ini di sini ya, berarti ya. Di bawah desktop application lesson 2 nomor 3. Atau bikin mind map-nya dulu. Ini aku share. Ya, aku kirim share. Yuk, saya screen aja Atar. Kalau ini bukannya di Chrome aja, gak ada masalah. Untuk buat mind map. Karena kita belum ngoding. Di mana? Di Chrome-nya aja kalau ini. Kalau di Aku nggak tahu bisa apa nggak. Coba aja. Bisa berarti ya. Oke.
Iya. Oke, kalau udah di save, jangan lupa. Oke, sip. Aku lanjut lagi kalau gitu. Sorry, sorry. Aku share entire screen aja. Nah, oke. Eh, yang kedua ini untuk checklist. Nah, jadi untuk possible version of the checklist today, untuk hari ini dulu aja. Jadi kita coba buat window untuk screen pertama, kemudian kita buat vertical layout, ya, terus kita buat dua text widget, kemudian kita buat button, ya kan? Sesuai dengan screen pertama ini, ya kan? Cukup dua apa? Cukup dua. Cukup bikin dua label sama button. Untuk labelnya kita buat rata kiri, buttonnya kita buat rata tengah. Nih, ya kan? Ya, aku screenshot dulu. Ya, yuk, saya screen aja atau tuh, daftar checklistnya. Dikit. Masih nomor 3. Ini Yes. checklist. Oke. Simpan aja. Sip. Ya, aku change stop share. Aku saya screen lagi. Kayaknya yang ini gampang deh, nggak perlu apa sih? Tinggal nambahin label sama button, ya kan? Oke. Version control system, GitHub, GitHub basic. Oke, ini apa sih buat GitHub doang? Kamu punya akun GitHub nggak? Apa? Akun GitHub punya nggak? Enggak. Nggak punya ya? GitHub. Itu untuk install GitHub. Sebenarnya untuk GitHub ini apa sih, koneksi ke akunnya masih agak susah sih. Important commit git bash. Ini untuk GitHub. Ini untuk tasnya. eh, ini ada perintah untuk apa, daftar GitHub. Coba bentar, aku buka tasnya dulu. Use this file to create your repository. Upload your image first repository to GitHub. Coba bentar, aku buka punya aku dulu. Kalau ini cuma buat GitHub sebenarnya gampang sih. Tapi kalau loadingnya lama, teori. Oh, ini buat kode utama ya, yang tadi ya kan, screen pertama nanti taruh di sini. Terus kalau yang ini, oh nggak bisa, enlarge.
Ini disuruh upload gambar with the first repository to GitHub. Jadi kamu buat apa sih namanya? Kamu buat akun GitHub, ya, sekarang aja nggak apa-apa. Nanti di screenshot terus upload filenya di sini. Gitu. Ini dulu aja deh. Ini yang gampang. Oke. Screenshot Jadi apa? kamu kamu buat akun GitHub ya kan? Akun GitHub nanti di screenshot upload di sini. Nanti baru kita kerjain tas yang pertama ini. Gitu aja. Ayo saya screen aja. Punya email kan? Punya Ya, ya udah pakai email itu aja. ini screen sharing. Disuruh ngisi verification kode. Coba kamu buka email. Nih, login, coba. Oke, dah. Ini kamu screenshot, terus nanti diupload di eh, algo, algoritma. Screenshot apa? Di screenshot aja. Nih, Ini tampilan screenshot. utama. Yes. Mm-mm. Kayak gambarnya simpen nanti diupload. Bisa kan caranya? Atau kalau Di bingung kamu taruh di Paint dulu. Kamu buka Paint, di paste di Paint, nanti baru disimpan. Di nomor 2. Nah, tuh ada gambar klip. Nah, kalau bingung caranya kamu copy paste dulu di Notepad, Notepad apa? Di Paint. Nah, oke, dan dicentang. Oke, sip. Terus yang nomor 1, nih. Oke, bisa buatnya screen yang pertama. buat Screen yang screen pertama. pertama tadi juga. Ya, aku screenshot dulu ya. Di apa? Tampilannya. Wait, screen pertama. Hmm. Di meeting chat kelihatan nggak apa terlalu kecil? Bisa kira-kira apa perlu aku screenshot kodenya? Apa mau coba dulu? Coba dulu. Oke. Hmm. Kalau mau pakai enter, ini kan dari sini nanti enter. Itu nanti Hmm. tulis saja backslash n. Oke. Slash N. Backslash ya, bukan slash. Slashnya garis apa? Berbalik arah. Berbalik arah. Hmm. Habis itu spasi. Mm-mm. Itu fungsinya sama seperti enter.
Ini Q push pattern. Layoutnya berarti kita pakai vertikal karena widgetnya dia nambah ke bawah. Ini rata kiri, rata tengah. Screen 2. Nanti bikin screen 2 kayak gimana? Nanti aja screen 2-nya. Pakai Q widget juga atau? Key widget. Berarti screen pertama Q widget, screen 2 Q widget juga. Mm-mm. Tapi nanti aja screen kedua. Kan ini kita baru bikin screen pertama.
backslash di atasnya enter. Mm-mm. Nah, itu kamu enter juga gak apa-apa sih. Maksudnya biar nggak ke kanan terus gitu. Enter gini. Nah, kayak gitu gak apa-apa. Jadi biar kamu nulisnya nggak ke kanan terus kayak gitu. Hmm. Tetap Apa? itu ya. Hmm, Oh, putih ya jadinya. iya jadi putih. Kalau di run error nggak? Coba kamu run dulu. Kayak gitu kamu jalankan programnya error nggak? Oh iya error. Gimana ya? Bentar, bentar. Coba kamu terusin dulu ke kanan aja nggak apa-apa. Setahu aku bisa. Apa harus dikasih itu ya? Buku ya? Dikasih koma gitu. Kenapa nggak bisa? Kalau dikasih koma gini, di sini, Eh, setelah kutipnya dikasih koma. setelah Setelah. kutip. Nah, koma. Yes. Kalau Nah, kutip lagi. tapi di bawah aja. Kamu enter. Nah, Jadi. coba run, bisa nggak dijalankan? Error nggak? Oh, ini errornya beda. Hmm. Oh, core-nya. Oke. Widgets pakai S. Mas. Nah, yuk, coba. Ini apa ini? Q application. Oh, ini belum belum dijalankan kan? App.exec. Belum. Tapi ini berarti udah Berarti bisa. kayak gini bisa. Udah bisa. Betul. Lanjut aja.